Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kegelapan berarti tiadanya terang. Ketika terang datang, kegelapan akan hilang. Kejahatan, keburukan, sejahat apapun, pasti kebaikan akan menang dan kebenaran juga akan menang. Dalam kisah para rasul yang kita dengar tadi, adalah ketiga kalinya para rasul secara ajaib keluar dari penjara. Para rasul berulang kali di penjara, juga berulang kali keluar dari penjara secara ajaib. Mereka di penjara bukan karena kejahatan, tetapi di penjara karena iman. Dan ketika para rasul dibebaskan secara ajaib oleh Tuhan dalam pagi yang cerah, mereka berkhotbah tentang Yesus yang bangkit. Saya kira juga termasuk kita harus menghayati nas dalam Injil hari ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mengapa kita menjadi anak-anak Allah? Mengapa kita mengimani Yesus? Kita harus mengimani betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dengan begitu, kita adalah anak-anak terang. Meskipun kita anak-anak terang, dunia ini seringkali atau mungkin kita kadang hidup dalam kegelapan. Dikatakan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dan ketika kita hidup dalam kegelapan,
yang diartikan sebagai hidup dalam kejahatan. Kita harus memancarkan terang Tuhan dalam hidup, dan terang itu harus kelihatan supaya Bapa di surga dimuliakan dalam hidup kita dan perbuatan-perbuatan kita dilakukan dalam Allah. Mari kita terus menghayati bahwa Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita dan mengimani Yesus sebagai putranya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dengan begitu kita harus hidup sebagai anak-anak terang dan menghindari perbuatan-perbuatan jahat. Mari kita lanjutkan dengan upacara sakramen baptis.